kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan judul materi kami, yaitu vektor dan matriks dalam machine learning dan data science. Saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami, yaitu pada era data menghasilkan informasi setiap detik dari berbagai sumber digital. Machine learning dan data science hadir untuk mengekstrak pola dari data masif tersebut, sehingga komputer hanya memahami angka, dan sehingga semua data harus dikonversi ke bentuk matematis. Disinilah vektor dan matriks menjadi sangat krusial sebagai wadah penyimpanan dan transformasi data. Rumusan masalah: apa peran vektor dan matriks dalam mempresentasikan data dan mengolah dataset pada algoritma ML atau machine learning? Tujuan dari penulisan materi kami yaitu menjelaskan definisi, operasi, fungsi, dan contoh penerapan vektor dan matriks dalam machine learning. Dan adapun manfaat dari materi kami yaitu memberi fondasi matematis kuat untuk memahami cara kerja algoritma kecerdasan buatan. Baik, selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama adalah aljabar linear, yaitu adalah cabang matematika yang mempelajari vektor, ruang vektor, transformasi linear, dan sistem persamaan linear. Menjadi bahasa utama dalam ilmu komputer, fisika, teknik, dan ekonomi, serta alat utama untuk mengelola data berdimensi tinggi. Selanjutnya adalah vektor, yaitu adalah susunan atau daftar angka dalam urutan tertentu berdimensi 1 yang mempresentasikan titik atau posisi dalam ruang berdimensi banyak. Setiap angka disebut dengan komponen atau elemen. Contoh dari vektor itu sendiri, contohnya adalah matriks 3, 5, 7, 2. Yang bisa kita lihat pada slide, ada 4 elemen sama dengan 4 dimensi. Matriks merupakan susunan bilangan dalam baris dan kolom yang membentuk bangunan persegi panjang. Struktur data 2 dimensi yaitu vektor sama dengan 2D, matriks sama dengan 2D. Ukuran dinyatakan M kali N, mampu menyimpan ribuan data dengan ratusan fitur secara efisien. Selanjutnya adalah konsep dasar machine learning dan data science. Pertama adalah data science, yaitu adalah bidang interdisipliner yang menggunakan metode ilmiah, algoritma pemrosesan, dan sistem otomatis. Menggabungkan statistik, matematika, ilmu komputer, dan pengetahuan domain untuk mengolah data mentah menjadi informasi bermakna bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah machine learning, yaitu adalah cabang AI yang memberi kemampuan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Tujuannya adalah mengenali pola data dan membuat keputusan atau prediksi. Inti prosesnya adalah transformasi data menjadi pengetahuan yang seluruhnya bergantung pada representasi data dalam bentuk vektor dan matriks. Peran dan fungsi vektor dalam machine learning. Pertama, representasi data. Mengubah data mentah menjadi bentuk numerik. Contohnya mahasiswa 160, 55, 85, 90. Ini mencakup tinggi badan, berat badan, nilai mata kuliah, dan nilai program. Yang kedua ada menghitung jarak dan kemiripan. Euclidean Manhattan dot product dasar KNN. Clustering rekomendasi: semakin mirip vektor semakin mirip karakteristik data. Menyimpan parameter model, nilai bobot atau weight dan bias disimpan dalam bentuk vektor. Proses belajar, penyesuaian nilai elemen vektor berulang hingga optimal. Yang keempat ada transformasi data. Normalisasi, mengubah skala fitur agar seragam, misalnya 0 sampai 100 atau 0 sampai 1 sehingga perhitungan bisa lebih stabil. Peran dan fungsi matriks dalam machine learning. Yang pertama ada penyimpanan dataset. Setiap baris sama dengan satu sampel atau data. Setiap kolom sama dengan satu fitur atau karakteristik.
Contohnya 3 mahasiswa kali 4. Fitur matriks sama dengan 3 kali 4. Yang kedua ada transformasi data dan PCA. Principal komponen atau data analisis. Menggunakan operasi matriks untuk meredukasi dimensi, menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting. Yang kedua ada operasi komputasi model. Formula prediksi Y sama dengan XW tambah B. X sama dengan data, W sama dengan bobot, dan B sama dengan bias. Matriks memungkinkan komputasi seluruh data lain sekaligus. Yang keempat ada data tidak terstruktur. Gambar hitam putih 100 kali 100 pixel sama dengan matriks 100 kali 100. Gambar berwarna memiliki 3 matriks: merah, hijau, biru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai operasi vektor dan matriks yang sering digunakan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Operasi ini dipakai untuk menambah atau mengurangi nilai antara dua vektor atau matriks yang ukurannya sama. Dalam pembelajaran model, cara ini biasanya dipakai untuk mengatur bobot data. Misalnya, saat hasil prediksi masih kurang tepat, kita bisa menambah atau mengurangi sedikit nilai bobotnya agar hasilnya lebih akurat. 2. Perkalian skala. Artinya mengalihkan semua angka dalam vektor atau matriks dengan satu bilangan tetap. Biasanya dipakai untuk menyamakan rentang nilai data. Misalnya mengubah semua angka agar berada di rentang 0 sampai 1, supaya proses perhitungan selanjutnya lebih mudah dan stabil. 3. Dot produk atau perkalian titik. Ini operasi untuk menghitung seberapa besar hubungan atau kesamaan arah antara dua vektor. Sering dipakai untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu data, serta menjadi dasar dalam membuat model prediksi dan pengelompokan data. 4. Transform matriks. Cara ini menukar posisi baris menjadi kolom, dan sebaliknya. Tujuan agar ukuran matriks bisa disesuaikan dan cocok untuk dihitung lebih lanjut. Hampir semua proses di bidang kecerdasan data memakai operasi ini. 5. Inverse matriks. Digunakan untuk mencari solusi dari persamaan matematika yang berbentuk garis lurus. Sering dipakai dalam metode perhitungan yang pasti. Misalnya untuk membuat model peramalan yang lebih tepat. 6. Determinan fungsi untuk mengetahui sifat dari suatu matriks, apakah bisa dipakai untuk perhitungan lebih lanjut atau tidak. Juga dipakai untuk melihat pola data dan mempermudah proses pengolahan data dalam berbagai metode analisis. Penerapan pada algoritma machine learning. Pertama, kita akan bahas yaitu 1. Regresi linear. Memprediksi nilai kontinu atau harga rumah suhu. X sama dengan matriks data ribuan rumah. W sama dengan vektor robot yang dipelajari. Hasilnya vektor prediksi Y untuk semua data sekaligus. Kedua yaitu jaringan saraf tiruan atau neural network. Algoritma dasar AI dan deep learning. Setiap lapisan memproses data. W sama dengan matriks bobot besar, X sama dengan vektor input, B sama dengan vektor bias. Matriks multiplication inilah yang memungkinkan ChatGPT dan pengenalan wajah bekerja. Ketiga yaitu analisis komponen utama. Teknik reduksi dimensi berbasis matriks. PCA menghitung matriks covariance dari data lalu mencari vektor dan nilai eigen untuk menemukan arah variasi terbesar. Contoh soal yang pertama. Diketahui matriks data. X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 baris, 3 kolom. Tentukan X, T dan sebutkan ukurannya. Yang pertama kita akan tukar posisinya dari tukar baris menjadi kolom.
baris yang pertama 1, 2, 3 kita ubah menjadi kolom dan kita uraikan ke bawah. Begitu juga dengan baris yang kedua, kita uraikan ke bawah. Ukurannya berubah dari 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Baik, selanjutnya kita masuk dengan contoh soal nomor 2, yaitu perkalian matriks prediksi regresi linear. Soalnya adalah diketahui data dua rumah dengan dua fitur, yaitu luas dan kamar. Hitunglah prediksi harga Y-topi untuk kedua rumah. Baik, pada soal ini kita menggunakan model prediksi, yaitu adalah Y-topi sama dengan X kali W ditambah B, di mana X itu adalah data fitur rumah atau luas dan jumlah kamar, W itu adalah bobot atau pengaruh masing-masing fitur, B itu adalah bias atau konstanta, dan Y-topi itu adalah hasil prediksi harga rumah. Selanjutnya kita akan masukkan data yang diketahui. Yang pertama adalah data rumah, yaitu adalah matriks 40, 2, 60, 3, yang artinya rumah pertama memiliki luas 40 dan memiliki 2 kamar, dan rumah kedua memiliki luas 60 dan 3 kamar. Selanjutnya adalah W atau bobot, yaitu adalah 3 dan 10, dan biasnya atau B adalah 20. Selanjutnya kita melakukan perkalian matriks, yaitu X kali W. Untuk rumah 1 yaitu 40 dikalikan 3 ditambah 2 kali 10. Kita mendapatkan jumlah 120 tambah 20 sama dengan 140. Selanjutnya untuk rumah kedua 60 dikali 3 ditambah 3 kali 10. Kita mendapatkan hasilnya 180 tambah 30 sama dengan 210. Sehingga hasil perkalian matriks dikalikan dengan bobotnya adalah 140 dan 210. Selanjutnya, sesuai dengan rumus, kita akan menambahkan biasnya. Karena biasnya 20, maka setiap hasil ditambahkan dengan 20. Hasil dari Y-topinya tadi pertama adalah 140 dan 210, ditambahkan dengan biasnya yaitu 20, 140 tambah 20 sama dengan 160, dan 210 ditambah dengan 20 sama dengan 230. Maka interpretasi hasil akhirnya adalah prediksi harga rumah 1 adalah 160 juta dan prediksi harga rumah 2 adalah 230 juta. Contoh soal: diketahui matriks bobot model A yang terdiri dari angka 3 dan 1 di baris pertama, serta angka 2 dan 4 di baris kedua. Kita diminta menghitung nilai determinannya, lalu menentukan apakah matriks ini bisa diinvers atau tidak. Kita masuk ke cara menghitungnya. Untuk matriks berukuran 2 kali 2, rumus determinannya adalah mengalihkan angka yang berada di garis diagonal utama lalu dikurangi dengan hasil kali angka di garis diagonal satunya. Jadi, kita kalikan 3 dengan 4, hasilnya 12. Lalu kalikan 1 dengan 2, hasilnya 2. Kemudian, kurangkan 12 dikurangi 2, maka didapatkan nilai determinannya adalah 10. Kesimpulannya, aturannya salah. Aturannya adalah suatu matriks bisa diinvers jika nilai determinannya tidak sama dengan 0. Karena hasil yang kita dapatkan adalah 10 dan 10 tidak sama dengan 0, maka matriks A bisa diinvers. Pada contoh ini, kita diminta mencari invers dari matriks A yang berordo 2 kali 2. Langkah pertama adalah menghitung determinan matriks menggunakan rumus AD kurang BC. Hasilnya adalah 2 kali 3 kurang 1 kali 1 sama dengan 5. Karena determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks memiliki invers. Selanjutnya kita gunakan rumus invers matriks 2 kali 2, yaitu menukar posisi elemen diagonal utama dan mengubah tanda elemen di luar diagonal. Setelah dikalikan, matriks A yaitu 0,6 min 0,2 min 0,2 min 0,4. Jadi invers matriks digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika seperti persamaan linear dan transformasi data. Baik, berikut adalah contoh dari rumus neural network.
yang dimana nilai si W yaitu nilai atasnya 0,2 dan 0,5, nilai bawahnya yaitu 0,3 dan 0,1. Nilai dari X yaitu nilai atasnya 5, nilai bawahnya 70, dan nilai dari si D, nilai atasnya itu 1, nilai bawahnya 2. Rumus yang kita gunakan yaitu Z sama dengan W dikali X ditambah B. Maka kita akan kerjakan dari nilai W dikali X. Nilai atasnya 0,2 dikali 5 ditambah 0,5 dikali 70. Nilai bawahnya 0,3 dikali 5, 0,1 dikali 70. Sehingga hasil dari W dikali X yaitu nilai atasnya 36, nilai bawahnya 8,5. Terus kita akan hitung nilai dari Z-nya, yaitu hasil dari W kali X-nya ditambah B. Tadi hasil dari nilai W dikali X yaitu nilai atasnya 36, nilai bawahnya 8,5, maka kita tambahkan dengan nilai B, yang dimana nilai atasnya itu 1, nilai bawahnya 2. Kita tambahkan 36 ditambah 1 yaitu 37, 8,5 ditambah 2 sama dengan 10,5. Maka nilai akhir dari soal yang tadi kita kerjakan yaitu Z sama dengan 37 dan 10,5. Studi kasus representasi gambar dan teks. Pada slide ini dijelaskan bagaimana gambar dan teks direpresentasikan dalam bentuk angka agar dapat diproses oleh komputer atau algoritma machine learning. Pada pengenalan gambar, setiap gambar disimpan sebagai matriks pixel dengan nilai intensitas warna antara 0 sampai 255. Untuk gambar berwarna digunakan tiga matriks yaitu RGB. Selanjutnya, data gambar diubah menjadi vektor agar dapat dianalisis oleh algoritma. Sedangkan pada pemrosesan teks atau NLP, teks tidak bisa langsung diproses oleh komputer, sehingga harus diubah menjadi vektor menggunakan metode seperti back of words atau TF-IDF. Setiap kata akan memiliki nilai tertentu berdasarkan frekuensi kemunculannya. Kesimpulannya, baik gambar maupun teks perlu diubah ke bentuk numerik, yaitu matriks atau vektor, agar dapat diproses dan dipelajari oleh sistem machine learning. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Pertama yaitu bahasa komputer. Semua data atau teks, gambar, suara harus dikonvers ke vektor atau matriks agar dapat dipahami dan diproses komputer. Kedua yaitu fungsi utama. Vektor representasi fitur individu. Matriks mengolah, menyimpan, dan memproses kumpulan data besar secara bersamaan. Tiga yaitu dasar perhitungan. Seluruh proses pembelajaran mesin adalah operasi aljabar linear atau penjumlahan, perkalian, transpose, inversi pada faktor dan matriks. Keempat yaitu keterkaitan erat atau pemahaman vektor dan matriks adalah fondasi wajib sebelum mempelajari algoritma kompleks seperti deep learning dan AI.